Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini saya ingin menyapa para sobat-sobat saya, sedulur-sedulur saya, teman-teman saya yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini. Nah, seperti biasa teman-teman, hari ini saya lagi di rumah kayu saya, ini rumah kayu di Yogyakarta. Di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur untuk ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita ya, menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, kalau sekarang yang menarik ini adalah pemetaan kekuatan ya para capres-capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti, yang kemungkinan ya sepertinya ada 4 ya teman-teman. Cuman kalau saya lihat sekarang yang eksisnya sekarang yang udah ketara itu 3 kan. 3 kita bagi menjadi 2 teman-teman. Yang satu front adalah front yang memang didukung oleh pemerintahan dengan argumen bahwasannya satu front tersebut adalah capres-capres yang akan meneruskan menjamin keberlangsungan daripada program-program pembangunan ataupun agenda-agenda pembangunan yang sudah dimulai di era Presiden Jokowi. Jadi ada keberlanjutan ataupun kesinambungan ya teman-teman, itu argumennya ya. Dan satu front lagi adalah satu front yang nggak di endorse, front yang sebetulnya selalu dikatakan sebagai antitesa daripada apa yang sudah dimulai oleh pemerintah saat ini, walaupun itu masih bisa diperdebatkan ya teman-teman. Nah, taruhlah yang satu front A, satu front B. Front A ini yang nggak di endorse sama pemerintah ya. Langsung aja kita sebut ya, koalisinya Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan gitu kan. Di situ ada satu front, ada satu capres. Dan di sisi lain ada capres-capres yang didukung oleh pemerintah saat ini yang udah di endorse ya oleh pemerintah saat ini. Langsung dari Presiden Joko Widodo ya teman-teman. Nah, ada 2 kemungkinan, di situ ada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dan ada kemungkinan akan ada capres baru, kemungkinan besar itu adalah Erlangga Hartarto yang kemungkinan akan diusung oleh Partai Golkar dan PAN ya teman-teman. Jadinya kemungkinan ada 3 ya teman-teman. Prediksinya ada 3 di front yang didukung pemerintahan, yang di endorse sama pemerintah. Ada 1 yang memang antitesa daripada program-program yang sudah dimulai pemerintah. Jadi sebetulnya kalau untuk pihak yang mengendorse para capres-capres yang memang di front yang didukung oleh pemerintah ini kan sebetulnya 3 ini, yang paling aman adalah kemudian yang berkompetisi nanti adalah orang-orang yang memang yang diendorse oleh pemerintah saat ini ya. Taruh kata kalau saya anggap perumpamaan ya, di situ ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto. Kalau yang berkompetisi itu siapapun yang menang tentunya Presiden Joko Widodo yang tentunya akan selesai masa jabatannya nanti di 2024, posisinya akan aman. Artinya di sini Presiden Joko Widodo memiliki pengaruh terhadap siapapun ya yang menjadi presiden di Pilpres 2024 nanti. Kalau dengan catatan yang berkompetisi nanti adalah all president men. Artinya orang-orang capres-capres yang memang didukung ya, di endorse oleh pemerintah saat ini. Notabene-nya langsungnya Presiden Joko Widodo gitu kan. Dengan catatan satu koalisi yang antitesa terhadap pembangunan pemerintah saat ini, versinya seperti itu, tidak mengikuti kompetisi gitu kan. Jadi idealnya yang kalaupun ada 3 tanpa Anies Baswedan gitu kan. Sekarang kan memang banyak spekulasi kan seputaran itu terus kan. Apakah Anies Baswedan upaya mau dijegal gitu biar nggak ikut di Pilpres 2024 nanti, biar gagal untuk nyapres di 2024 nanti gitu kan. Nah kalau di dunia politik saya pikir juga itu ya, sah-sah, wajar-wajar aja, walaupun kalau menurut beberapa pihak hal tersebut juga nggak beretika gitu kan. Artinya memang kalau kemudian ada pendekatan dengan tawaran-tawaran tertentu dari partai-partai ataupun koalisi-koalisi yang sudah ada, kemudian melakukan pendekatan dengan salah satu partai aja yang mendukung
mengusung Anies Baswedan gitu kan. Di situ kan ada 3, ada Partai Keadilan, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Kalau sampai kemudian hilang satu, gagal bisa ya Anies Baswedan nyapres di 2024 nanti. Nah sekarang kita bahas apa ada kemungkinan itu. Kalau menurut saya kemungkinan selalu ada, cuman memang kecil kemungkinannya. Kita lihat profilnya gitu kan. 3 partai pendukung Anies Baswedan. 1, Partai Keadilan. Kalau Partai Keadilan memang partai yang nuansanya religius gitu kan. Artinya memang di situ pastinya kurang lebihnya adalah orang-orangnya pastinya pendukung yang mempunyai loyalitas yang tinggi, kredibilitas yang tinggi, ya kadang-kadang juga punya militanisme yang tinggi gitu kan. Yang jelas punya loyalitas yang tinggi. Karena memang ciri khasnya partai-partai yang memang asasnya memang religius biasanya memiliki loyalitas yang tinggi gitu kan. Tingkat partisipan yang tinggi gitu kan. Pasti kalau pemilu berangkat semua itu gitu kan. Mereka tingkat loyalitas dan partisipannya tinggi gitu kan. Partai Keadilan saya bilang gitu kan. Artinya kecil kemungkinan bisa digoda sama partai-partai di luar koalisi ini ya, di koalisi perubahan ya. Kemudian kita analisa Partai Nasdem. Partai Nasdem sepertinya nasibnya nggak jauh lebih sama dari Anies Baswedan, yang memang kemudian Anies Baswedan dari pertama kali diusung oleh Partai Nasdem sudah banyak mendapatkan serangan, baik dari serangan-serangan di media sosial gitu kan, berbagai macam isu, mulai dari isu yang berbau sara gitu kan, isu-isu yang berbau tentang beliau dikatakan non pribumi, kemudian intoleran gitu kan, dekat dengan organisasi-organisasi Islam garis keras gitu kan, terus macam-macam lah teman-teman gitu kan. Partai Nasdem juga sepertinya nasibnya kurang lebihnya sama, mendapat pressure karena memang kemudian kan memang Partai Nasdem ketika mulai memutuskan Anies Baswedan sebagai capres mereka, ketika banyak sekali undangan-undangan pada partai-partai ataupun capres-capres tertentu dan partai-partai tertentu oleh pemerintah yang saat ini, Partai Nasdem sepertinya juga nggak diundang ya. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga Partai Keadilan. Bahkan dikatakan dulu Partai Nasdem udah punya koalisinya sendiri, itu kan aneh juga jawabannya. Tapi kalau saya lihat memang kemudian Partai Nasdem memiliki satu problem yang lumayan berat gitu kan, ketika kemudian salah satu kadernya, bahkan tokohnya dari Partai Nasdem kemudian menjadi tersangka dugaan korupsi ya, yaitu di Kemenkom Info ya. Di situ Bapak Johnny G. Plate gitu kan. Yang di situ kita tampak ya, memang kemudian Surya Paloh dengan para petinggi Partai Nasdem membuat pernyataan bahwa mereka mendukung proses hukum yang sedang berjalan gitu kan. Dan mereka menepis semua dugaan-dugaan kalau kemudian ada intervensi kekuasaan atau intervensi politik. Tapi kemudian kan ada catatannya juga di situ kan, mengatakan bahwa menepis dugaan, tapi Bapak Surya Paloh bilang kan terakhir katanya, kalau memang ada dugaan itu benar, biarlah alam semesta kemudian yang memberikan keadilan gitu kan. Dan dengan catatan mereka mendukung proses hukum yang sedang berlangsung pada kader mereka, tapi beliau juga meminta untuk diperiksa gitu kan, aliran dananya itu dari timur sampai ke barat, siapa saja yang terlibat gitu kan, dan minta transparansi pada fase pemeriksaan tersangka gitu kan. Artinya dengan catatan, artinya di situ ada pressure yang suka pastinya gitu kan, apalagi akan menurunkan elektabilitas Partai Nasdem, popularitas dan elektabilitas Partai Nasdem. Apalagi kan udah di depan mata pemilu gitu kan. Ini artinya itu satu problem, karena memang juga pemilih pendukung Partai Nasdem ini kan simpatisannya banyak kan yang berkonsep nasionalis ya. Jadi yang konsep-konsep nasionalis, pemilih konsep nasionalis itu gampang terpengaruh, gampang pindah kemudian kan gitu kan. Apalagi partai yang berbasis nasionalis itu di Indonesia kan banyak pilihannya gitu kan. Dia beda agak kayaknya karakternya dengan simpatisan-simpatisan partai yang aromanya religius gitu kan. Yang aromanya religius tuh memang loyalitas tinggi gitu kan. Tingkat
loyalitasnya tinggi banget, tampak itu kan gitu kan. Apapun yang terjadi pada partai mereka tetap kayaknya nggak akan banyak merubah sikap mereka ketika mereka memilih nanti gitu kan. Beda dengan partai-partai yang sifatnya nasionalis. Artinya di sini Partai Nasdem dalam kondisi pressure. Kemudian Partai Demokrat, kita lihat Partai Demokrat juga sekarang juga kurang lebihnya juga mengalami sedikit pressure ketika Bapak Muldoko kemudian mengajukan PK tentang pihak-pihak yang sebetulnya sah untuk memimpin gitu kan, yang memiliki Partai Nasdem sekarang gitu kan, dan sedang prosesnya sampai dengan Mahkamah Agung gitu kan. Artinya memang besar kecilnya ada pressure di situ. Nah, artinya di sini Anies Baswedan diposisikan dengan kondisi Partai Nasdem dan Partai Demokrat saat ini memiliki kesamaan nasib ya, memiliki kesamaan kondisi. Artinya memang mereka posisinya dalam posisi pressure, under pressure gitu kan. Dan biasanya kita lihat kalau kemudian berkumpul orang-orang ataupun tokoh ataupun organisasi yang memiliki kesamaan nasib gitu kan, kalau kemudian kita teman-teman nasibnya sama gitu kan, lagi diancam nih, umpamanya saya dengan A, dengan si B dan si C diancam mendapatkan tekanan tertentu dari pihak tertentu karena kemudian kepepet, kemudian nasibnya sama, biasanya malah kemudian timbul peningkatan soliditas, mereka akan tambah bersatu ya, tambah kuat tekadnya gitu kan, untuk kemudian secara nggak langsung melakukan perlawanan ataupun perjuangan gitu kan. Nah ini, itu kan memang konsepnya kalau kemudian berkumpul orang-orang yang satu nasib gitu kan, satu suasana gitu kan, satu frekuensi gitu kan. Yang jelas kalau kemudian mereka merasa senasib, pastinya mereka malah tambah solid gitu kan. Artinya mereka juga tambah solid, menambah persatuan, kerekatan antar mereka, dan itu tampak ya sekarang ya. Anies Baswedan belum lama ini juga bertemu dengan SBY gitu kan, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat di Pacitan, ketemu juga dengan SBY dan AHY di sana kan. Artinya memang kemudian pastinya ada pembicaraan untuk tambah merekatkan hubungan mereka, kesolidan mereka gitu kan, dan juga menyusun strategi untuk pemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Yang jelas dengan adanya pressure, tekanan-tekanan yang memang agak keras gitu kan, justru ini menambah soliditas, menambah kebersatuan, kebersamaan daripada partai-partai yang mendukung Anies Baswedan, mengusung Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 nanti. Artinya dengan kondisi yang seperti ini sebetulnya malah kondisinya semakin sulit bagi pihak-pihak luar untuk mempengaruhi salah satu daripada partai pengusung Anies Baswedan gitu kan. Godaan-godaannya pastinya akan susah ini kan, karena biasanya dengan penderitaan, dengan pressure, keimanan seseorang itu nambah malah ya. Kalau memang mereka kuat pasti keimanan nambah, artinya godaannya susah malah tambah untuk menggoda mereka. Itu posisinya di koalisi perubahan. Sementara di koalisi yang didukung pemerintahan pun posisinya nggak lebih mudah ya teman-teman, karena memang sekarang taruhlah kalau cuman kemarin calonnya Ganjar Pranowo, nah ini posisinya sekarang ada Prabowo Subianto yang muncul kemudian menyeruak, dan kemudian muncul dengan aromanya dukungan secara langsung atau tidak langsung para relawan ataupun simpatisan Presiden Joko Widodo. Nah, ini jumlahnya juga besar teman-teman gitu kan. Dan kayaknya Prabowo Subianto juga sekarang tampil membranding dirinya, merekin dirinya. Brandingnya itu adalah the next Presiden Joko Widodo. Kita bisa lihat kedekatannya Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo, juga anggota keluarga Presiden Joko Widodo gitu kan. Dan itu ternyata memang membranding dirinya sebagai the next Presiden Joko Widodo, dan tampaknya juga dapat angin segar dari lampu hijau dari Presiden Joko Widodo gitu kan. Walaupun sampai dengan saat ini kan memang belum ada dukungan langsung pernyataannya, dan saya yakin ketika nanti setelah proses pendaftaran di bulan Oktober, Presiden Joko Widodo ataupun putranya Mas Gibran juga tentunya akan tetap tegak lurus dengan instruksi partai tempat mereka bernaung, yaitu PDI Perjuangan, yang untuk mendukung Presiden Capres Ganjar Pranowo.
Tapi untuk saat ini kan memang belum ada pernyataan resmi, masih menunggu, bahkan sebagian daripada relawan Joko Widodo masih menunggu instruksi Presiden Joko Widodo mau ke arah mana dukungannya gitu kan. Dan kalau kita lihat memang posisinya sekarang agak menyulitkan, karena kalau kita lihat dari survei-survei yang dilakukan banyak lembaga survei, justru nama Prabowo Subianto itu melejit ya, meninggalkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan gitu kan. Bahkan di beberapa provinsi yang notabene merupakan kandangnya PDI Perjuangan seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang memang secara alamiahnya memang di situ sepertinya seharusnya pendukung Ganjar Pranowo itu besar sekali kalau saya rasa gitu kan. Tapi kemudian ini ada tokoh baru dengan wajah baru, tentunya dengan beliau tampilannya adalah dengan secara nggak langsung dapat lampu hijau dari Presiden Jokowi dan keluarganya, sehingga sepertinya kurang lebihnya berhasil lah untuk mencuri hati gitu kan daripada para pendukung Presiden Joko Widodo. Artinya di sini akan menggerus para pemilih ataupun simpatisannya Ganjar Pranowo, secara suka nggak suka ya teman-teman, sedikit atau banyak gitu kan. Ada pengaruhnya dan ini masih terus berjalan gitu kan, dan sepertinya tambah agak rumit lagi ketika nanti ada calon ketiga di front tersebut. Dan kemungkinan itu ada karena memang ketika Partai Golkar kemudian berkoalisi dengan Partai PAN, sepertinya mereka kursinya cukup untuk mencalonkan melewati threshold 20%, artinya mereka bisa mencalonkan capres dan cawapres ya. Dan ya memang tujuan dari partai politik salah satunya untuk menang dalam menang dalam untuk mengambil kekuasaan ya, kekuasaan politik dalam menjalankan pemerintahan dan pemerintahan dalam negara gitu kan. Ini posisinya tambah rumit nanti ketika ada calon yang ketiga di front pemerintahan gitu. Artinya ada 3 tokoh yang didukung pemerintahan, yang memang repotnya lagi partai-partai pendukungnya ini memang nuansanya profilnya adalah partai nasionalis gitu kan. Jadi artinya memang yang digerus ini adalah pemilih-pemilih nasionalis, yang saya pikir kalau memang nggak ada calon yang lain, pastinya para pemilih yang berkonsep nasionalis pastinya akan memilih tumpah semua ke Ganjar Pranowo gitu kan. Nah, artinya kemudian ini menimbulkan spekulasi-spekulasi yang memang kemungkinan munculnya peluang Anies Baswedan untuk bersaing, berkompetisi di Pilpres 2024 nanti. Dan ini tampak sekali gitu kan, karena memang kondisinya kalau menurut saya sebenarnya nggak menguntungkan gitu kan, kalau kemudian ada 3 capres yang didukung pemerintahan, apalagi partai-partainya itu partai yang berkonsep nasionalis gitu kan. Beda kalau kemudian ada salah satu partai yang konsepnya religius yang didukung oleh pemerintah ya, capres-capres yang diendorse pemerintah, tentunya akan mengurangi pemilihan Anies Baswedan. Ini kan beda ya gitu kan. Seakan-akan memang yang di kubu Anies Baswedan ini kan pemilihnya kebanyakan nanti pemilih religius, pemilih kebanyakan pastinya adalah pemilih Prabowo Subianto di Pilpres 2019 kemarin. Itu pasti basicnya itu ditambah plus daripada simpatisan partai yang berkonsep nasional, yaitu Partai Nasdem dan Partai Demokrat, yang mungkin harus betul-betul diperhitungkan oleh pihak yang mengusung Ganjar Pranowo. Kalau saya dulu sih lihatnya sih kayak, walaupun saya supporternya Anies Baswedan, sepertinya berat ya kalau untuk head to head ketemu langsung 1 lawan 1 dengan Ganjar Pranowo. Tapi akhir-akhir ini saya lihat ya, karena memang dinamis politik ini, tampaknya seperti ada mendapat angin. Saya juga agak gembira gitu kan dengan kondisi-kondisi terakhir yang ada ini kan, gitu kan. Artinya memang semakin besar peluangnya Anies Baswedan untuk berkompetisi, ikut bersaing dengan Ganjar Pranowo ya, dengan kondisi yang seperti ini. Tapi masih mungkin banyak perubahan ya nanti ya. Oke teman-teman, gitu aja mungkin obrolan kita di malam hari ini. Ini sekedar untuk ngobrol santai gitu kan antar teman-teman. Peace ya teman-teman, siapapun nanti yang menang, apapun itu, Ganjar Pranowo kah, Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto atau Anies Baswedan, saya rasa mereka adalah salah satu putra terbaik bangsa, mereka adalah aset terbaik bangsa ini, dan sudah sewajarnya, sewajibnya kita supporter siapapun demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kemajuan pembangunan, kita dukung mereka siapapun yang terpilih nanti. Itu teman-teman, semoga bisa untuk bahan obrolan, semakin menambah banyak teman-teman saya gitu kan di
dunia media sosial itu teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe dan press bell-nya ya, biar kita bisa selalu ngobrol-ngobrol kalau ada waktu luang gitu. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Omah Kayu Yogyakarta. Yuk matur nuwun.